Halo, perkenalkan nama saya Petri Handayani. Saya adalah mahasiswi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang pemahaman karakteristik dan perkembangan peserta didik sekolah dasar usia 7-11 tahun. Baik, selanjutnya saya telah melakukan observasi di kelas 3A SD Negeri Gedong Tengen yang terdiri dari 23 peserta didik, yaitu 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas 3A SD Negeri Gedong Tengen, saya telah mendapatkan beberapa karakteristik yang bermacam-macam, yaitu yang pertama, peserta didik mempunyai kemampuan akademik yang tinggi atau menonjol sebanyak 6 anak. Peserta didik yang mempunyai kemampuan sedang terdiri dari 11 anak, dan peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah terdiri dari 6 anak. Yang kedua, peserta didik di kelas 3A memiliki gaya belajar visual. Yang ketiga, peserta didik cenderung pendiam, malu, pasif, takut mengungkapkan pendapat ketika berada di kelas, dan kurang percaya diri ketika berbicara ataupun mengungkapkan pendapat. Selanjutnya, yang keempat, peserta didik sulit mengontrol dirinya sendiri dan hiperaktif ketika kegiatan belajar berlangsung. Jadi ketika kegiatan berlangsung, anak cenderung senang berjalan-jalan di dalam kelas sehingga sangat mengganggu ketika proses kegiatan belajar berlangsung. Kemudian yang kelima, tidak ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Memahami karakteristik peserta didik tidak terlepas dari teori perkembangan tokoh berikut ini. Yang pertama, teori Piaget. Yang kedua, teori sosial emosional Bronfenbrenner, dan yang ketiga, teori sosial emosional Erikson. Yang pertama, teori Piaget. Pada usia sekolah dasar masuk pada tahap operasional konkret, yaitu berada pada usia 7-11 tahun. Nah, di sini anak sudah bisa bernalar, logis, dan juga konkret. Kemudian, pada teori sosial emosional Bronfenbrenner, mengacu pada konteks sosial akan mempengaruhi perkembangan anak. Nah, di sini ada 5 aspek penting pada teori sosial emosional Bronfenbrenner. Yang pertama, mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Baik, selanjutnya pada aspek mesosistem, di sini erat hubungannya dengan pengalaman keluarga dan juga pengalaman sekolah, keluarga, dan juga rekan sebaya. Kemudian pada mikrosistem, di sini interaksi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama antara siswa dan lingkungannya. Contohnya keluarga, rekan sebaya, sekolah, dan juga lingkungan. Selanjutnya, makrosistem di sini melibatkan budaya yang lebih luas. Di sini budaya adalah istilah yang sangat luas mencakup peran etnis dan faktor sosial ekonomi dalam perkembangan anak. Pada aspek ekosistem terjadi pengalaman dalam sistem pengaturan, yakni siswa tidak memiliki peran aktif. Di sini mempengaruhi apa yang siswa dan guru dalam konteks langsung. Yang terakhir, kronosistem, yaitu meliputi kondisi sosiohistoris perkembangan siswa. Baik, selanjutnya teori perkembangan yang ketiga, yaitu sosial emosional Erikson. Di sini tentang industri versus inferiority. Di sini perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk perilaku.
Selanjutnya, karakteristik dari teori Piaget yaitu pada tahap operasional konkret di usia 7-11 tahun, yaitu yang pertama, peserta didik dapat berpikir secara logis. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan klasifikasi, konservasi, reversibility, dan dysentery. Selanjutnya, peserta didik belum bisa berpikir secara abstrak. Karakteristik yang kedua yaitu dari teori sosial emosional Bronfenbrenner, yaitu yang pertama, hubungan individu dengan lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, dan budaya sekolah. Yang kedua, hubungan antar pengalaman keluarga dan juga pengalaman di sekolah. Selanjutnya, karakteristik dari teori sosial emosional Erikson yang pertama, peserta didik bisa berkembang sesuai dengan imajinasinya, mampu menguasai masalah yang dialami. Selanjutnya, berkembangnya rasa rendah diri, tidak produktif, dan ketidakmampuan. Baik, setelah saya paparkan tentang teori Piaget, berikut ini akan saya sandingkan dari teori Piaget tersebut dengan pengalaman masa kecil dan juga karakteristik peserta didik di kelas 3A. Pengalaman saya waktu kecil yaitu belum mampu berpikir kritis dan logis, akan tetapi saya sudah mampu memahami materi, akan tetapi beberapa mata pelajaran saja. Kemudian saya sandingkan dengan karakteristik peserta didik di kelas 3A SD Negeri Kedongtengen, yaitu yang pertama, beberapa peserta didik sudah mampu untuk berpikir kritis dan dia juga menerima. Kemudian terdapat kemampuan yang bervariasi. Peserta didik sudah bisa berpikir secara abstrak dan juga peserta didik belum mampu untuk berpikir logis. Baik, selanjutnya yaitu teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner. Di sini dari karakteristik peserta didik di kelas 3A mencakup memiliki komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik, kemudian belajar dengan menggunakan bantuan teknologi seperti salah satunya laptop, kemudian sudah mengenal perkembangan teknologi, mempunyai hubungan yang baik dengan teman, pengembangan diri peserta didik yang tidak terbatas, peserta didik aktif dalam melakukan kegiatan diskusi, dan juga beberapa peserta didik kurang mendapat perhatian dari keluarga karena ada dari mereka merupakan korban broken home dan juga kesibukan orang tua dalam bekerja. Kemudian saya sandingkan dengan pengalaman masa kecil saya yang pertama, yaitu saya sudah mampu berkomunikasi yang baik dengan guru. Kemudian pada zaman dahulu saya belum menggunakan bantuan teknologi dan juga belum mengenal tentang perkembangan teknologi. Dan juga saya mampu berhubungan baik dengan teman, masih adanya keterbatasan dengan mengembangkan diri, belum mampu untuk aktif dalam melakukan kegiatan diskusi karena pada zaman dahulu untuk kegiatan belajarnya masih monoton dan guru cenderung menggunakan metode ceramah. Dan juga waktu masa kecil saya sudah mendapatkan perhatian dari keluarga dengan didampingi ketika belajar. Teori sosial emosional Erikson terjadi pada usia 6 tahun sampai remaja awal. Nah, di sini bisa saya cermati untuk karakteristik peserta didik di kelas 3A sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik masih belum baik dalam meningkatkan rasa percaya diri mereka. Ketika dalam diskusi ataupun berbicara, mereka cenderung masih diam ataupun menutup diri mereka, ya, memiliki sifat pemalu dan pendiam. Kemudian belum mampu berinteraksi sosial, namun sudah mampu dalam mengembangkan kemampuan keterampilan. Jika saya sandingkan dengan pengalaman masa kecil saya, yang pertama masih sama ya, saya juga belum memiliki rasa percaya diri yang baik. Kemudian beberapa peserta didik masih
memiliki sifat pemalu dan pendiam untuk mengungkapkan pendapat, dan juga peserta didik mampu untuk berinteraksi sosial. Peserta didik mampu mengembangkan kemampuan dalam keterampilan. Berikut ini adalah cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan fungsi kognitif serta sosial emosional, yaitu dengan cara melibatkan dirinya bersama orang tua, guru, teman sebaya, dan juga lingkungan sekitarnya. Selain itu juga mengembangkan kognitif bisa dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga dapat mempengaruhi gaya belajarnya. Fungsi kognitifnya juga akan mempengaruhi sosial emosional di dalam dirinya. Berikut ini adalah perbandingan pengalaman masa kecil saya ketika duduk di kelas 3 SD dengan pengalaman kelas 3 SD di SD Negeri Gedong Tengen yang telah saya amati. Pengalaman yang saya alami ketika kelas 3 SD yaitu saya suka bermain dengan objek nyata seperti bermain boneka, masak-masakan, bermain permainan tradisional, dan benda nyata lainnya yang ada di kebun atau di rumah. Jika anak perkotaan mungkin sedikit kesulitan apabila bermain atau belajar di alam secara bebas, jauh berbeda dengan saya yang tinggal di pedesaan. Selain itu, penggunaan teknologi juga jauh berbeda karena peserta didik SD Negeri Gedong Tengen sudah menggunakan teknologi yang canggih dalam belajarnya, sedangkan pada masa kecil saya dahulu belum mengenal teknologi. Mereka pun kurang mendapat perhatian dalam kegiatan belajarnya di rumah karena kesibukan orang tua dalam bekerja. Sedangkan pada masa kecil saya, orang tua meluangkan waktu untuk mendampingi kegiatan belajar di rumah. Anak bisa mengembangkan fungsi kognitif serta sosial emosionalnya dengan melibatkan orang tua dan guru dalam kegiatan proses pembelajaran. Selain itu juga dibutuhkan komunikasi yang baik dengan teman sebaya dan lingkungannya. Dalam pengembangan kognitif, peserta didik bisa dilakukan dengan mengetahui gaya belajar mereka. Orang tua serta guru sangat berperan untuk mengenali dirinya sendiri, cara belajar, dan gaya hidup mereka. Maka dari itu, peserta didik akan lebih mudah untuk melakukan proses belajar dan melakukan aktivitas berinteraksi secara individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Penyesuaian yang dibutuhkan agar peserta didik bisa berinteraksi secara efektif bisa dilakukan dengan cara menjadi pendengar dan teman yang baik untuk peserta didik agar mereka merasa nyaman untuk bercerita serta memahami karakteristiknya. Memberikan motivasi dan pujian untuk peserta didik juga bisa dilakukan karena ketika guru dan orang tua memberikan sebuah stimulus kepada peserta didik, maka kemampuan sosial emosional akan berkembang dengan optimal. Alternatif lainnya juga bisa mengkolaborasikan sebuah permainan di dalam pembelajaran agar peserta didik bersemangat serta tidak jenuh dengan materi yang disampaikan oleh guru. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, dan salam sehat.